Halo guys, kenalin nama gue Joel dan kali ini gue lagi sama teman gue, Akmal. Iya, nama gue Akmal. Dan ya, kita bakal wawancarain si Akmal tentang tugas PKL. Nah, awal-awal nih Mal, menurut lu gimana tentang Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu kan di Indonesia tuh harusnya menjadi pemersatu bangsa. Tapi kalau menurut gue masih belum terbukti banget lah. Kalau Indonesia masih abal-abal gitu ya? Iya. Karena ya. Oke, kalau tadi kan tentang Bhinneka Tunggal Ika tuh. Nah, selanjutnya kalau toleransi menurut lu gimana? Kalau toleransi menurut gue makin parah sih kalau. Amin marah. Iya, makin parah. Karena menurut gue masih banyak oknum-oknum yang mempersalahkan kayak perbedaan agama, perbedaan suku dan lain-lain sih di Indonesia. Oke, jadi itu oknum ya. Tapi masih banyak kan orang Indonesia yang menjalankan toleransi. Nah, kalau tadi kan orang Indonesia ada oknumnya tuh. Kalau menurut lu orang Indonesia itu gotong royongnya lanjutan kayak gimana tuh? Gotong royong Indonesia tuh sebenarnya kalau zaman dulu itu kental banget Usia oke ya. Tapi kalau sekarang mulai berkurang sih. Fair. Berarti zaman sekarang itu gotong royongnya benar-benar artis. Sekarang gitu ya masih kurang. Iya. Anak-anak banyak. Terus nih, mungkin pertanyaan terakhir aja, menurut lu gimana tuh hukum tentang di Indonesia? Menurut lu adil apa enggak tuh? Waduh, kalau hukum gimana ya? Berat sih dia. Bener-bener masih kayak pisau sih. Tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Anjay, oke, itu oke banget sih Jadi menurut lu orang-orang atas nih itu bisa kebal hukum gitu ya, sama yang bawah. Tapi kalau buat apa masyarakat bawah gitu yang lebih kena hukumnya. Ya, bisa begitu deh. Bisa dibilang kayak gitu. Oke nih, ya yaudah mungkin wawancara kita segitu aja Mal. Oke dia, thank you. Thank you. Terus Ibu, sebelumnya saya ingin mewawancarai Ibu tentang dampak masyarakat mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika seperti tadi yang disebutin, itu kan apa istilahnya, meskipun berbeda-beda kita tetap ini istilahnya keanekaragaman ya gitu. Kalau misalnya dilihat sih di sekitarku ya gitu, misalnya itu masih berasa banget. Terus kalau misalnya kalau kita ngelihat yang netizen kita itu meskipun itu cukup unik keanekaragaman kita, jadi kita kelihatan di situ identitas budayanya masing-masing. Kadang-kadang juga masih suka ada masih suka ada kayak berasa kalau dari suku A itu lebih oke dari suku B misalkan gitu. Nah tapi menariknya si Bhinneka Tunggal Ika-nya tuh nyatu kalau misalkan kita lagi dikasih komen dari orang luar gitu. Jadi makanya kalau untuk di kita ini cukup menarik. Jadi at the same time mungkin kita suka masih istilahnya pak jago-jago kali ya antara satu sama lain, tapi kalau memang sudah tentang kenegaraan kita yang diingin itu kita siap untuk bersatu gitu. Jadi kalau buat aku sih si semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu masih berasa untuk dalam beberapa hal tertentu gitu. Baik Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Jadi bagaimana sih pendapat Ibu tentang masyarakat mengenai toleransi beragama di Indonesia? Oke, ini cukup menarik nih karena tergantung daerahnya ya. Tergantung daerahnya, memang untuk di beberapa daerah untuk istilahnya cukup friendly, istilahnya antara kita mayoritas sama ke minoritas. Karena kita tahu kan kalau negara kita masih mayoritas muslim ya, bukan negara muslim tapi mayoritas muslim gitu. Tapi aku juga banyak dengar dari teman-temanku yang berbeda keyakinan itu mereka masih dapat perlakuan yang kurang menyenangkan gitu loh gitu. Misalnya ini hal kecil ya yang mungkin terasa tidak menyinggung gitu. Misalnya kayak temanku yang dari yang berbeda keyakinan ini bawa makanan nih gitu, dibagikan untuk teman-temannya gitu, terus pasti selalu ada pertanyaan ini halal apa enggak gitu. Nah padahal kan sebenarnya dengan istilahnya si temannya itu ngebawa ke kita kan sebenarnya dia sudah pasti mempertimbangkan kan ya, kalau misalkan umat muslim ini biasanya makannya halal misalnya kayak gitu. Terus juga ada teman-teman kadang kalau yang berbeda agama ini kebijakan dari kantornya ini kurang mendukung ke mereka. Misalnya kalau kita kan muslim karena lebih banyak lebaran lebih gampang libur atau apa. Nah tapi misalnya mereka mau Natal atau misalnya mau, kalau nggak salah tuh Hindu tuh yang galungan ya, itu masih agak susah izin atau izinnya tuh nggak sebanyak untuk yang muslim gitu. Bahkan di beberapa tempat lain juga masih ada cenderung penolakan untuk pembangunan tempat ibadah tapi bukan untuk muslim. Yang kalau menurut aku sih seharusnya
karena kan hak beribadah tuh hak semua ya gitu, jadi sebaiknya sih kita punya hak yang sama gitu. Jadi ya kalau di rate mungkin masih di tengah-tengah kali ya gitu, jadi tergantung daerah, mungkin beberapa daerah itu masih toleransinya sudah bagus, tapi untuk di beberapa daerah lain mungkin masih lebih mendukung ke mayoritas gitu sih. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan ketiga Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu mengenai keadilan hukum di Indonesia sendiri? Nah itu menarik nih, kalau misalkan ini ngamatin ya dengan percakapan yang terjadi di internet, ini jelas banget kalau hukum kita yang pada praktiknya itu masih istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Karena banyak banget kita lihat kalau beberapa kasus yang kalau kita perhatikan, kalau udah urusan dengan dari mana nih gitu, atau orang dengan punya power tertentu, jadi pasti beritanya akan hilang gitu. Makanya kalau kita lihat dengan kayak gitu kan sebenarnya keadilannya masih belum diterapkan dengan baik gitu ya. Memang ada kasus-kasus di mana keadilan itu memang bisa diterapkan gitu. Ada misalnya mungkin pejabat A salah gitu, tapi nanti istilahnya dapat hukuman setimpal ada. Nah tapi lebih banyak case-nya ketika misalnya ini menimpa orang-orang yang tidak punya kekuatan, itu kok hukumannya langsung berat nih gitu, langsung berat, nggak ada toleransi, nggak ada apa-apa, itu langsung dijalanin. Tapi kalau sudah orang dengan punya latar belakang tertentu, kita bisa ngelihat dari frekuensinya masih lebih gampang lepas deh gitu. Bahkan sempat jadi bahan percakapan juga orang-orang yang punya kasus bermasalah tapi masih bisa muncul lagi di pemilihan daerah, entah apa, itu kan menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan hukum kita ya gitu. Jadi kalau buat aku si base hukumnya sebenarnya oke-oke aja. Nah tapi kalau untuk dari segi penerapannya nih masih lebih suka memihak ke orang yang punya privilege ya, kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan terakhir ini Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai gotong royong di Indonesia sih Bu? Gotong royong, nah ini juga balik lagi nih, tergantung tempatnya ya gitu. Kalau kebetulan di komplekku sendiri itu gotong royongnya udah kurang gitu, jadi udah ya paling kalau dulu kan mungkin masih sempet lah ya dijadwalkan atau apa, nah kalau sekarang tuh udah enggak. Jadi kalau di komplekku sendiri itu kurang. Nah tapi pas kita ngelangkah dikit aja keluar ke perkampungan, itu gotong royongnya masih kenceng banget tuh. Kalau di sana kayak misalkan mau acara pernikahan gitu ya, itu tuh ternyata yang mendukung itu adalah satu kampung gitu. Jadi masih ada, tapi mungkin di lingkungan masyarakat tertentu gitu. Tapi masih adalah beberapa. Baik Bu, terima kasih atas pendapat Ibu dan sama Yakiar, dan saya Ahmad Tabir Rajendra dan Ibu. Saya Zita Nadia. Terima kasih dan sampai jumpa. Siang Pak, kami dari kelompok 1 izin untuk menjawabnya sebentar. Kami ingin bertanya tentang seputar PKN. Bisa? Oh ya, atas nama Bapak siapa ya? Saya Victor dari Kantin Bumbu Bali. Oh, oke, terima kasih Pak. Pendapatannya dari kami itu nomor 1, pendapat Bapak mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi Iya. kita satu juga. Nah, iya, Jadi itu. walaupun kita berbeda suku, mulai dari Jawa, Batak, Dayak, kita harus saling menghormati, saling menghargai bagaimanapun suku dia ataupun dengan suku saya, saling bertoleransi karena semuanya juga sama. Nah, betul sekali Pak. Oke, kalau itu nomor 2-nya ini menurut Bapak itu mengenai toleransi beragama di Indonesia itu apakah sudah baik? Apakah ada catatan? Apa ada yang kurang gitu ya Pak? Secara umum sudah bertoleransi, tapi ada beberapa yang ya mohon maaf, ada yang tidak bertoleransi, terutama untuk kaum minoritas biasanya. Tapi sih sejauh ini kalau kita bicara mengenai secara umum, Indonesia sih sudah menerapkan toleransi beragama. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu nomor 3, apa pendapat Bapak mengenai keadilan hukum di Indonesia Pak? Keadilan hukum Iya. itu sangat bervariatif. Iya. Buat kita terkadang keputusan hakim terlalu ringan. Buat kita terkadang keputusan hakim terlalu berat. Akan tetapi untuk kasus korupsi, mengapa hakim terlalu lemah? Itu saja. Buat kita merasa tidak adil. Maka kalau begitu untuk yang nomor terakhir, menurut Bapak itu pendapat Bapak apa mengenai gotong royong di Indonesia? Gotong royong di Indonesia mulai ditinggalkan
sedikit-sedikit. Iya, untuk akhir-akhir ini, terutama untuk perkotaan. Tapi kalau untuk desa, pedesaan, kampung, gotong royong masih, Mbak. Masih diberlakukan. Karena saya sekarang tinggal di kota, individu sangat tinggi, iya. Itu karena tadi itu adalah soal yang terakhir, pendapat terakhir Pak. Oke, terima kasih ya Pak atas Iya, waktunya. iya sama-sama ya. Semoga kalian sukses Terima kasih banyak ya dalam Pak. mengerjakan tugasnya. Ya. Selamat siang Pak, kami dari kelompok 1 ingin bertanya terus ke Bapak. Baik, Atas nama siapa ya Bapak? saya Wahyu Sani. Pekerjaan Bapak di UPJ ini apa ya? Untuk pekerjaan saya sebagai security di bagian parkiran motor. Oh ya, untuk pertanyaannya kami ingin bertanya tentang pendapat Bapak mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu menurut Bapak apa ya? Kalau Bhinneka Tunggal Ika sih, kalau menurut saya mah ini mah pendapat saya aja ya. Iya, pendapat pribadi Pak. Pendapat pribadi. Bhinneka Tunggal Ika itu diibaratkan kita mau gimana juga harus tetap kerjasama dalam satu tim. Jadi ibarat katakan dari walaupun kita yang berbeda-beda tetap ada satu tujuan. Iya. Tujuan kita tuh untuk menjadi ke bangsa ini menjadi lebih baik aja dah. Gitu. Ya, baik. Kalau gitu pertanyaan kedua, apa pendapat Bapak mengenai toleransi beragama di Indonesia ini? Toleransi itu gimana? Ya, toleransi beragama di Indonesia itu menurut Bapak itu gimana ya? Apakah udah baik atau masih ada kekurangan? Apa ada catatan atau gimana? Kalau untuk toleransinya masih belum terlalu baik sih ya kalau untuk itu ya. Untuk keagamaan, sosialisasinya kurang dan saling memahaminya sih udah gitu doang Pak. Untuk sosialisasi. Untuk pertanyaan ketiganya Pak, kami punya pendapat Bapak mengenai keadilan hukum di Indonesia. Menurut Bapak apakah sudah adil? Apa masih kurang? Belum, Iya. masih belum. Ya. Masih hukumnya Masih masih belum. bisa dibeli. Masih. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, menurut Bapak mengenai gotong royong Indonesia itu apakah sudah bagus apa gimana? Itu yang harus kita kejar sih. Iya, gotong royong. Gotong royongnya itu nggak ada, belum terlalu gotong royong banget lah. Masih duduk dibimbing terus.